underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa tempat karaoke di beberapa daerah ditutup oleh Satpol PP karena adanya protes dari warga. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kejadian seperti ini itu kan sebetulnya sudah menjadi berita umum ya. Ya, jadi pengusaha-pengusaha yang buka usaha hiburan itu selalu hatinya tuh deg-degan. Ini kapan kita ditutup? Ya, bukan kapan kita bisa mengembalikan modalnya, tapi kapan kita bisa ditutup. Nah, ini terbukti. Ini di Jawa Tengah ya. Ada 2 kota itu terjadi penyegelan usaha hiburan karaoke. Kalau nggak salah juga ada panti pijat ya. Itu disegel. Bukan alasan macam-macam melanggar aturan atau tidak, tetapi adalah adanya aksi damai. Aksi damai di sini itu ya you tahu lah ya. Aksi damai di sini kan selalu adalah berupa demo. Ya, demo itu diperhalus kata-katanya jadi aksi damai. Padahal yang aksi itu juga enggak damai ya, mendelik-mendelik ya, teriak-teriak itu seperti itu ya, walaupun sekarang masih dalam suasana yang harusnya tidak seperti itu kan. Nah, ternyata Pemda itu kalah. Ya, sama suara dari aksi damai tadi. Jadi tempat hiburan karaoke itu ada ditutup. Ya. Nah, tapi juga ada yang nekat, udah ditutup. Nah, merasa dia tuh juga punya izin. Kalau nggak punya izin apa berani buka? Nggak berani kan? Nah, punya izin juga ada yang nekat. Ya, yang disegel itu kan pakai tali kuning itu, polis line, ya kan? Nah, dia di luar daerah polis line tadi itu dia pintunya dibuka lagi. Kenapa? Ya karena dia bilang usahanya hanya ini. Kalau ini disegel, ditutup, tidak boleh usaha. Bagaimana dengan karyawannya yang menjelang Lebaran? Ini nggak bisa. Ya, jadi sebetulnya langkah-langkah Satpol PP, oknum ya, itu yang melakukan hal-hal yang seperti ini itu apa betul? Ya, sekarang coba kita, pemerintah itu menganjurkan orang-orang untuk jangan jadi pegawai negeri. Jadilah entrepreneur atau pengusaha. Nah, sekarang pengusaha itu kan banyak. Ada yang jual kacang, ada yang jual minyak, ya, ada yang jual sandang, ada yang jual kulineran. Kan juga ada yang usahain buka gelanggang olahraga, membukain istilahnya wisata ya. Apakah jual pemandangannya, apakah jual permainan untuk anak-anak yang sekarang ini banyak terjadi. Ya, juga ini ada yang usaha hiburan nyanyi, karaoke. Itu semua kan usaha-usaha yang legal. Ya, sebelum izin itu diberikan, kan pasti sudah memenuhi banyak syarat kan. Satu, syaratmu apakah tempatnya cukup bersih. 2, apakah tempatnya memenuhi ketentuan-ketentuan tempat untuk usaha ya. Apakah izin-izin yang zaman dulu namanya HO ya, itu apakah sudah dilaksanakan ya. Jadi pajaknya sudah belum, IMB-nya bagaimana, itu kan rentetan-rentetan untuk usaha itu ada 8 atau 9 syarat ya. Nah, itu kan sudah dipenuhi dengan kewajibannya kan. Dan bukalah usaha tadi itu. Tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, ada segelintir orang yang melakukan tadi itu aksi damai, unjuk rasa aksi damai. Nah, sekarang ini yang patut disayangkan itu banyak sekali ya oknum-oknum dari pemerintah daerah itu. Kalau sudah ada aksi damai begini pada ketakutan. Mungkin jabatannya bisa diganti atau bagaimana, sehingga yang dikalahkan adalah pengusahanya. Ya, jadi segel aja. Kan mestinya harus tabayun dong. Ini kok ada yang ribut-ribut. Aksi damai itu gimana? Apa yang terjadi? Tabayun. Ya, jangan terus
serta merta datang keroyokan, ya kan, ada 10 atau 12 petugas itu datang langsung disegel. Ya tidak boleh diusaha ini dibuka. Lah ini gimana? Nah ini termasuk yang banyak dikeluhkan oleh investor di Indonesia. Enggak cuman investor lokal ya, tapi investor asing juga. Ya, pemerintah pusat itu sudah bersafari untuk memanggil orang-orang luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Ya kan? Tawarkan ini, tawarkan ini, tawarkan itu. Tapi apa yang terjadi? Karena yang di daerah itu tidak ikut apa yang digaris besarkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya kalau ditanya, kenapa pengusaha-pengusaha asing itu nggak mau invest di sini? Ya padahal kan, you tahu kan, perang dagang antara Amerika sama Tiongkok itu kan banyak perusahaan-perusahaan asing dari Amerika yang kemarin tuh membuka usaha, membuka pabrik di Tiongkok. Mereka harus pindah lokasi. Karena kalau tidak pindah lokasi kan pajaknya sama Donald Trump kan kena 30%. Rugi mereka, nggak laku barangnya, maka pada pindah. Nah, sebetulnya Indonesia ini kan dapat seperti durian runtuh kan. Mereka harus keluar dari Tiongkok, harusnya ke Indonesia karena selalu digembar-gemborkan Indonesia masyarakatnya ramah, karyawannya murah, jalan tol sudah ada di mana-mana, infrastrukturnya bagus, listriknya sudah turah-turah, ya. Tapi ternyata apa? Nggak ada tuh yang masuk Indonesia. Pindahnya kemana? Ke Vietnam, ke Kamboja. Ada yang ke Malaysia juga. Apa yang terjadi? Nah, pada saat dilakukan penyelidikan atau riset, kenapa kok seperti ini? Itu ternyata salah satunya adalah ketaatan, kepatuhan hukum. Peraturan yang selalu berubah-ubah. Terus selalu terjadi tadi itu aksi damai, unjuk rasa, itu semua membuat investor itu tidak tenang. Ya, jadi mereka lebih cari ke negara lain yang lebih tenang, Vietnam, Kamboja, Malaysia. Jadi jangan disalahkan negara-negara tetangga kita itu kalau dia bisa maju lebih cepat. Jadi hal-hal yang seperti ini mestinya ya jangan dilakukan lah. Ya walaupun itu tidak resmi tapi oknum pun mestinya nggak boleh. Ya supaya situasi investasi atau usaha di tanah air ini adalah berjalan dengan aman. Sehingga apa yang dicita-citakan untuk bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat itu dan menciptakan lapangan kerja itu bisa berjalan mulus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.